Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Ramadan. Maka tidak lama lagi kita akan mengakhiri bulan puasa kita. Maka di akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu syariat, yaitu untuk mengeluarkan zakat fitri. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa dijelaskan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan atau memperdukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas, kepada manusia, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, zakatal fitri, untuk membayar zakat fitri, au so'an min tamarin, atau baik dia daripada satu sok tamar atau daripada anggur dan yang lain-lain. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji tentang masalah sok di sini adalah takaran, bukan ukuran seperti yang kita pikirkan saat ini. Maka ketika kita bayangkan satu sok tamar dibandingkan kepada beras yang kita buat hari ini, beras yang kita bayarkan hari ini, sebenarnya para ulama menjelaskan itu adalah 3,4 liter beras kalau kita bandingkan dengan satu sok tamar. Namun Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa satu sok tamar itu adalah 2,5 beras, 2,5 kilogram beras. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang percaya 3,4 liter beras silahkan dibayarkan, dan yang percaya 2, liter silahkan juga dibayarkan. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa dijelaskan di dalam sebuah kitab waktu-waktu untuk membayar zakat ini ada beberapa waktu. Yang pertama, membayar zakat itu disebut dengan waktu zawaz atau waktu yang boleh, yaitu dibayar mulai dari hari pertama Ramadan sampai hari yang terakhir Ramadan. Itu waktu jawaz, waktu yang boleh. Ada juga yang disebut dengan waktu yang wajib, yaitu ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai nanti waktu subuh. Itu namanya waktu wajib untuk membayar zakat fitrah. Ada juga yang mengatakan membayar zakat fitrah itu ada waktu yang sunnah, yaitu setelah selesai sholat subuh sampai nanti takbir pada Idul Fitri dikumandangkan, maka itu adalah waktu yang sunnah. Adapun waktu yang selanjutnya membayar zakat itu adalah waktu yang makruh, setelah selesai sholat Idul Fitri dan seterusnya adalah waktu yang makruh. Namun ada juga yang disebut dengan waktu yang haram, yaitu hari kedua pada Syawal atau Idul Fitri. Saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas penerima-penerima zakat dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Taubah bahwa ada 8 asnaf yang perlu menerima zakat atau yang berhak menerima zakat. Mungkin itu sudah sama-sama kita ketahui. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun yang lebih penting daripada zakat fitrah ini sebenarnya kita harus tahu ada beberapa hikmah di balik zakat fitrah ini. Yang pertama, hikmah atau keutamaan yang kita dapatkan dari zakat fitrah ini adalah untuk membantu orang miskin membayarkan zakat mereka atau melakukan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin ketika mereka tak sanggup membayar zakat, maka ketika kita bayarkan zakat kita kepada mereka, mereka jadi sanggup untuk membayarkan zakat mereka. Maka keuntungan yang kita dapatkan yang pertama adalah orang miskin juga bisa membayarkan zakat mereka, sebab kita juga sudah membayarkan zakat kita kepada mereka. Adapun hikmah yang kedua yang kita dapatkan dari hikmah zakat ini adalah menyucikan diri kita,
menyucikan akhlak kita daripada sifat-sifat kikir, sebagaimana hadis Rasulullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan pada ayat 103, khuz amwalukum, ambillah daripada harta-harta mereka, kata Allah, sodakotan, yaitu berbentuk zakat mereka atau sodakoh mereka, tutohiru biha, yaitu untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka daripada sifat kikir atau sifat-sifat pelit kepada orang lain. Maka hikmah atau keuntungan yang kita dapatkan daripada zakat ini mensucikan kita daripada sifat pelit, sifat kikir, dan sifat tidak mau berbagi kepada orang lain. Saudara kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang ketiga daripada zakat fitrah adalah menyedikitkan orang-orang miskin, orang-orang fakir berbuat keburukan. Ketika kita tidak mau memberikan zakat kita kepada orang miskin, kepada orang fakir, maka ini membuat mereka menjadi berniat untuk melakukan kejahatan. Sebab mereka tidak punya apa yang mereka inginkan, sebab mereka tidak memiliki apa yang mereka inginkan, sehingga punya niat untuk mencuri, punya niat untuk membunuh, bahkan punya niat untuk merampok. Tapi ketika kita berikan zakat kepada mereka, niat-niat buruk ini akan hilang. Maka kita dapat keuntungan daripada zakat fitrah ini, dan orang-orang miskin juga punya keuntungan daripada zakat fitrah ini. Yang keempat, hikmah daripada zakat fitrah adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dengan orang-orang miskin, menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu umat dengan umat yang lain, merasa mereka ada yang memperhatikan, merasa mereka ada yang memberikan kebaikan, bahkan ada yang memberikan harta sandang pangan kepada mereka, sehingga juga mereka merasa senang kepada kita. Umat Islam ini saling menyayangi, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka tidak beriman salah seorang kamu sebelum dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.